Selamat pagi Bapak Ibu, Bro NC. Sudah seminggu kita lewatin dan hari ini kita kumpul kembali di Kul Sabtu Online. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya semua kita di sini dalam keadaan baik ya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa sampai saat ini kita masih dipertemukan walaupun lewat Zoom meeting ya. Puji Tuhan, Kul Sabtu ini luar biasa Bapak Ibu. Di mana kita bukan hanya sekedar ada yang di Jakarta, di Tangerang, bahkan di luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Dahsyat Tuhan kita ya. Dia bisa mengumpulkan kita lewat Zoom meeting ini, dan kita sama-sama bisa memuji dan menyembah Tuhan. Siap ya Bapak Ibu ya? Mari sebelum kita memulai untuk Kul Sabtu pagi hari ini, kita akan membukanya di dalam doa. Silakan Pak Roni. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, ambil sikap doa. Kita ambil sikap doa. Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, di Kul Online Sabtu. Kami bisa berada di tempat ini, semua adalah karena kasih karunia-Mu, dan Kau sudah memberikan kesehatan kepada kami. Kami percaya sepanjang hari ini Kau memberkati kami semua, juga keluarga kami, kesehatan, pelayanan, rumah tangga, kemudian anak kami, Kau memberkati kami sepanjang hari ini. Sebentar kami akan menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Kau berikan hikmat kepada kami, dan kami buka pikiran dan hati kami, Tuhan. Terima kasih, urapi berkati kami semua, mulai pagi hari hingga siang nanti Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat doanya Pak Roni, dan mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan terlebih dulu. Silakan. Mata air hatiku, Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. Holy Spirit,
Bapak Ibu, Holy Spirit is my best friend. Kenapa? Karena setelah Yesus naik ke surga, ya, dia memberikan rohnya yang kudus, di mana dialah yang menjadi penolong kita. Jujur, sampai saat ini, apapun yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita semua di dalam kendalinya Tuhan, dikendalinya oleh Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa selama seminggu ini, atau mungkin sudah lama, kita menikmati karya Tuhan ini, ya. Dan saya percaya juga kita akan menyaksikan di mana Tuhan yang berperkara atas hidup kita. Mari sebentar kita akan menyaksikan satu kesaksian yang luar biasa oleh seorang rekan kita, saudara kita, Pak Desem. Shalom Pak Desem. Shalom, suara saya jelas ya? Jelas banget Pak. Silakan Pak, kita berikan waktu sampai 5 menit Pak. Thank you, God bless Pak. God bless. Ya, shalom untuk seluruh jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam Zoom ini. Saya ingin menyampaikan sebuah kesaksian ketika saya ambil sekolah teologi dan saya belajar tentang profetik. Saya awalnya tidak percaya dengan bahasa roh, karena di beberapa instansi atau di beberapa tempat, lembaga, ada yang mengajarkan bahasa roh, dan saya tidak berterima itu ketika bahasa roh itu diajarkan. Tetapi ketika saya berdoa, saya sendirian, saya dalam rumah doa, saya bertekuk lutut dan memuji Tuhan, sampai saya dapat lawatan Tuhan, dan saya terkejut, apa ini Tuhan, cahaya apa ini, saya tidak mengerti ini, saya tidak pernah mengalami ini, sangat menyilaukan, dan saya lihat langit terbuka, dan saya melihat malaikat-malaikat bernyanyi. Wah, ini sangat nggak masuk akal saya sangat tidak percaya awalnya. Lalu saya melihat saya naik ke atas, nah saya seperti terbang begitu, naik ke atas, lalu saya lihat tubuh saya sedang berlutut. Tubuh saya berlutut dan berdoa, saya naik ke atas terus, lalu saya menyembah di atas juga, di pelataran Tuhan, dan saya memohon belas kasih Tuhan, dan itulah pertama kali saya mengalami apa yang dikatakan kuasa Roh Kudus. Awalnya saya menganggap itu adalah mimpi, karena saya ketika itu jam 7 pagi kurang lebih, sebelum jam 5 pagi saya berdoa, kejadian itu kurang lebih jam 7 pagi. Awalnya saya merasa nggak halusinasi saya. Lalu suatu ketika malam, saya belum tidur, saya masih bertekun dalam doa sebelum tidur. Lalu tiba-tiba saya lihat tubuh saya yang belum tidur meninggalkan tubuh saya, lalu roh saya terbang di tempat saya tinggal, dan ketika saya lihat roh saya terbang, tubuh saya tinggalkan, disitulah saya baru konfirmasi kedua, wah Tuhan luar biasa. Besok paginya setelah bangun pagi, saya langsung bertekuk lutut di bawah, dan itulah pertama sekali saya berbahasa roh. Jadi tidak ada yang mengajari, tidak ada yang memberitahukan, tidak ada yang memandu, tidak ada kurikulum apapun, sehingga saya menggunakan bahasa roh itu. Nah, di situ saya mengalami bahasa roh, baru saya pastikan dan saya ikrarkan dalam hidup saya, Tuhan, lebih baik saya mati daripada saya menyangkalmu. Jangan biarkan saya menyangkalmu, walaupun apapun yang terjadi, golok di leher, pistol di kepala, lebih baik mati daripada menyangkalmu. Itulah yang membuat saya sangat kuat pada saat itu, menyerahkan tubuh jiwa raga saya kepada Tuhan, karena saya tahu dan sangat-sangat tahu dan yakin percaya, dalam hidup saya ini, dalam tubuh saya ini, ada roh Tuhan yang begitu besar, yang nyata, yang hidup, yang memelihara saya, dan saya percaya itu ada pada Bapak Ibu sekalian. Karena kita diciptakan Tuhan
dari rohmu, dari nafasmu. Pastikan roh Tuhan tetap ada di dalam tubuh Bapak Ibu, dalam jiwa Bapak Ibu, dalam roh Bapak Ibu, sehingga roh Tuhan dipermuliakan, Allah dipermuliakan. Biarlah kesaksian ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bukan kemuliaan bagi Devan, bukan kemuliaan bagi saya yang bersaksi, tapi kemuliaan bagi Tuhan Sang Pencipta. Walaupun saya hidup sekarang seperti ini, keadaan yang sangat komersial, tetapi saya percaya ada tujuan Tuhan untuk saya melawat teman-teman yang belum disentuh oleh Tuhan dari cara hidup saya yang seolah-olah, tetapi mereka tahu suatu saat mereka bergaul sama saya, mereka tahu ada kuasa Tuhan yang menyentuh mereka dan mereka bertobat dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, itulah kesaksian yang bisa saya sampaikan bahwasanya benar-benar Roh Kudus itu ada dan Roh Kudus itu nyata. Ya, dahsyat. Dahsyat Pak Desem. Wow, luar biasa. Memang kalau udah Roh Kudus yang bekerja, nggak ada satu kuasa pun yang mampu, ya, yang mampu untuk menghalanginya. Dahsyat. Saya juga yakin di mana kita semua pasti selalu rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sebelum lanjut, saya mau menyapa dulu nih. Sepertinya banyak dari Kul Anak Gaul. Shalom Bugem Ana. Siapa lagi nih? Hai, shalom. Ya, luar biasa. Ada Ibu Susili. Shalom Bu Susili. Ibu Eri Aryani. Bu Yeni. Pak Hendra, shalom. Bapak Ibu. Shalom, Bu. Terus juga shalom. Pak Hosea. Bapak Ibu, saya minta dibuka dong kameranya. Jadi kan kita bisa lebih saling kenal begitu. Ya kan? Nggak kenal nggak sayang loh. Ya, shalom Bu Eliana. Mungkin kalau ada dari Bapak Ibu, Bro and Sis yang baru pertama gabung di Kul Sabtu ini, ya, boleh mencatat nomor handphonenya di kolom chat ya. Supaya kenapa? Supaya kita bisa masukkan nanti di grup WA di WA, ya, WA Kul Sabtu online, dan di situ kita akan saling berbagi tentang firman Tuhan, atau kita memberikan informasi-informasi seputar Kul Sabtu online, ya. Baik, terima kasih. Dan saya akan minta seorang lagi untuk bisa bersaksi. Apakah ada yang bersediakah? Ini Pondok Doa, siapa ya Pondok Doa ya? Shalom, yang namanya Pondok Doa, siapakah ini di kau? Shalom Pak Toga, how are you? Bu Lili, shalom. Wah, Shalom, Bu Mama. senang sekali. Shalom Bu Dian, Pak Martinus. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bersaksi kah? Shalom coach kita yang luar biasa nih. Sudah lama menghilang, akhirnya dia timbul kembali, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau bersaksi lagi kah? Kalau enggak, ada kuasa menunjuk nih Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Bapak siapa nih? Saya nggak kelihatan nih Pak, sorry Pak. Yoce. Oh Pak Yoce. Pak Yoce mau bersaksi kah? Wow, Pak Yoce luar biasa, mantap Pak Yoce. Keren, Ya, Silakan Pak. ini satu peristiwa yang membuat kita semakin teguh iman. Ya. Jadi istri saya pas mau isi raport, istri saya guru, pas mau isi raport, ternyata buku nilainya hilang. Hilang itu hari 1-2 minggu lalu, saya diajak ke sekolah untuk mau cari itu buku nilai. Ternyata dicari-cari sampai di kelas temennya tuh nggak ketemu. Hari Minggu kita pergi lagi cari, tidak ketemu. Istri saya udah nangis-nangis.
udah bagaimana, karena nilai untuk kasih masuk rapot dia belum save di komputer. Udah, kita cuma berdoa, Tuhan, kita tahu itu pasti ada, cuma nggak tahu adanya di mana. Jadi keyakinan kita itu ada, kita berdoa terus, kita serahkan sama Tuhan. Karena kalau nggak ada itu buku nilai, dia udah nggak bisa isi raport. Nah, ini sangat fatal. Sedangkan istri saya merupakan tahun terakhir untuk dia mengajar, karena sekarang dia memasuki usia 69 tahun. Jadi udah waktunya stop. Duh, ini terakhir kok begini masalahnya. Udah telepon kepala sekolah, nggak diangkat. Ya udah, kita tetap doa. Terus hari Senin ke sekolah, istri saya pimpin ibadah pagi. Terus dia berdoa lagi, Tuhan, saya tahu bahwa itu ada, cuma nggak tahu di mana. Nah, terus selesai ibadah, istri saya diajak sama temennya, kita coba lihat di ruangan ini. Aduh, nggak mungkin lah ada, kata, di situ, karena ruangannya di atas, dia di bawah, di lantai 2. Nah, terus tapi akhirnya tergerak hatinya untuk pergi juga ke ruangan itu. Dan sampai di ruangan itu, dia tangannya taruh di meja. Pas taruh di meja, lihat, oh ini kok ada map biru gitu. Pas dia buka, oh puji Tuhan, itu ternyata itu nilai. Dan itu yang kita cari itu dari hari Sabtu, dia kira itu diambil hari Kamis. Jadi mau lihat di CCTV apakah itu dibawa oleh murid atau dibawa oleh siapa. Mau lihatnya di CCTV untuk hari Kamis sama Jumat. Ternyata ini dibawa sama temennya itu, dia tidak sengaja terbawa. Itu hari Selasa. Dia bawa itu, dan itu dialah. Kalau Tuhan yang menyertai. Memang kita sedang dalam pergumulan juga, maksudnya begini, bukan pergumulan berat ya, tapi mau pensiun. Tapi kita hanya mengandalkan Tuhan setelah pensiun berdua. Nah, ternyata Tuhan tunjukkan ini, bahwa kamu jangan takut apa yang kamu anggap itu sulit atau tidak mungkin bagi kamu. Tuhan memberikan pembelajaran yang luar biasa. Itu istri saya udah nangis-nangis. Saya takut dia karena darah tinggi kan. Takutnya dia tensinya naik, tapi luar biasa. Karena mungkin bagi orang lain itu dianggap biasa. Tapi bagi istri saya ini merupakan satu hal yang sangat-sangat luar biasa Tuhan melakukan itu. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu. Ini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita menghadapi sesuatu yang sangat sulit, yang sangat tidak masuk di akal, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik, sungguh luar biasa. Dan dia adalah Allah yang perkasa di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aduh, luar biasa Pak Yoce. Terima kasih Pak Yoce. Ini adalah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Memang kalau usia-usia begini Pak, mau masuk masa pensiun, dak-dikduk der ya Pak ya. Tapi saya percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, mari Bapak Ibu, terus kita andalkan Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia, sebab Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Baik, sebentar nanti kita akan mendengar sharing tentang Roh Kudus. Ya, tadi sudah disaksikan oleh Pak Desem bagaimana itu Roh Kudus bekarya di dalam hidupnya, yang notabene kayaknya nggak mungkin gitu ya Pak Desem ya. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Dia ya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita tanggalkan segala pergumulan kita, pikiran kita, apapun yang saat ini mungkin masih menghalangi kita untuk lebih maju lagi di dalam Tuhan. Saat ini kita akan dibekali oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang diutus oleh hambanya nanti sebentar. Ya, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita buka hati kita. Haleluya.
ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat siang.
sebentar sebelum kita memulai, kita mau doa sama-sama dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama Tuhan saat ini Tuhan di Kul Online Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu mengalir saat ini di tengah-tengah kami Tuhan, melawat, menjamah, menguatkan Tuhan, menghibur setiap kami Tuhan, dan memberikan setiap kami pertumbuhan, pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Bapak, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan Tuhan, sharing Tuhan mengenai kepenuhan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja saat ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang udah diberikan buat saya untuk sharing, untuk siang hari ini. Kita mulai aja ya, temanya kepenuhan Roh Kudus ya, dari Kul Suplemen. Boleh Pak Heru dibantu? Oke, kita mulai ya. Slide pertama mungkin. Oke, ayat hafalannya ya. Ini di Efesus 4 ayat 30. Janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Ya, jadi kita ini yang harus ditekankan adalah jangan mendukakan Roh Kudus ya dengan apapun yang kita lakukan ya. Karena Roh Kudus inilah yang memeteraikan kita gitu ya. Roh Kudus inilah yang diberikan oleh Bapa di surga ya untuk setiap kita. Ya, jadi saya mau bahas dulu apa itu arti dimeteraikan ya. Jadi kalau kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus itu berarti kita mendapatkan jaminan bahwa kita ini betul-betul anak Allah. Saya bacakan aja. Oke, saya bacakan aja ayatnya. Jadi tidak ada di slide. Di Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi dimeteraikan artinya kita tuh adalah tanda kepemilikan gitu ya. Kita itu milik Allah, milik Tuhan ya. Di Roma 8 ayat 19 katakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, jadi ini kita juga mendapatkan jaminan kalau kita dimeteraikan artinya kita tuh pasti selamat gitu ya. Keselamatan kita tuh terjamin. Ya, ini ada di 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, dan di 2 Korintus 5 ayat 5 katakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, jadi pentingnya bagi setiap kita itu untuk tidak mendukakan Roh Kudus dan kita tuh juga sudah dimeteraikan di dalam Dia, ya. Dan slide selanjutnya boleh tolong Pak Heru latar belakang. Oke. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan tampil berbeda daripada yang tidak, orang-orang yang mengenal Tuhan ya. Kita bisa melihat contoh-contoh teladan dalam Alkitab ya, ada Yusuf, Daniel, Daud, para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi penting banget untuk setiap kita orang percaya itu untuk mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, itu latar belakangnya, dan kita masuk ke dalam pencurahan Roh Kudus. Oke, pesan Tuhan itu kepada para murid sebelum ia terangkat ke surga adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, jadi ini janji Tuhan untuk setiap orang percaya adalah
kita menerima Roh Kudus, menerima kuasanya untuk menjadi saksi Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa menyelesaikan amanat agung. Ya, dan Tuhan Yesus juga mengarahkan setiap murid-muridnya untuk berkumpul di ruang atas, ya, untuk menunggu janji Tuhan itu agar mereka semua tuh diperlengkapi dari tempat yang tinggi. Ya, dan mereka tuh bertekun sehati dalam doa, dan setelah itu mereka mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus itu. Ya, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka, yaitulah bahasa roh, ya. Jadi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Yang penting juga untuk setiap kita. Ya, jika para murid aja perlu Roh Kudus sehingga mengubahkan kehidupan mereka serta mereka tuh menerima kuasa, harusnya setiap kita juga sama gitu ya. Kita juga perlu banget Roh Kudus, apalagi kita hidup nih di akhir zaman. Ya, kita perlu banget yang namanya kuasa daripada Roh Kudus. Ya, dan setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus tersebut, murid-murid Tuhan itu dipakai secara luar biasa, ya, kita lihat gitu loh, tanda-tanda ajaib serta mujizat tuh nyertain mereka. Dan peristiwa yang di loteng Yerusalem itu yang pertama kali disebut Pentakosta pertama. Dan dalam kurun beberapa ratus tahun kemudian itu sekitar 70% penduduk dunia waktu itu menjadi Kristen, ya. Jadi pada tahun 1906 pencurahan Roh Kudus terjadi di Azusa Street yang disebut juga sebagai Pentakosta kedua. Nah, jadi kan tapi amanat agung itu kan belum selesai. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus itu lebih dahsyat lagi, yang gembala sidang kita selalu ngomong Pentakosta ketiga, ya. Dan kita tuh hidup di akhir zaman di mana tuh Pentakosta ketiga tuh sedang terjadi. Ya, jadi kiranya tuh Roh Kudus terus-menerus tinggal dalam hidup setiap kita. Jadi makanya kenapa kita jangan mendukakan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu mau tinggal bersama-sama dengan kita, ya, senantiasa. Nah, kalau kita tahu Roh Kudus doang, kayaknya kalau cuma dari pengetahuan, pengajaran, kayaknya kita hanya cuma sebagai pengetahuan. Tapi yang kita semua mau adalah kerinduan untuk benar-benar mengalami Roh Kudus gitu loh. Kita tuh benar-benar punya persekutuan yang intim gitu dengan Roh Kudus, ya. Jadi sebelum itu kita juga harus mengenal siapa sih Roh Kudus itu gitu, ya. Jadi kita akan di slide selanjutnya kita akan coba sharing mengenai pribadi Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu bukan cuman teori, ya, bukan cuman kata orang atau kita dengar atau baca buku dari mana, tetapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang dilambangkan seperti api gitu loh, lambang penyucian, maupun burung merpati, lambang ketulusan. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi gitu, ya. Jadi kadang-kadang mungkin karena digambarkan sebagai burung merpati, orang tuh nganggapnya ya itu, tapi bukan, itu hanya lambang, tapi dia adalah seorang pribadi gitu, ya, seperti Tuhan Yesus sendiri, seperti Allah Bapa, dia itu seorang pribadi. Jadi Roh Kudus dapat bersedih gitu loh, dapat didukakan gitu loh, terutama bila kita secara sengaja melakukan apa yang salah, menolak serta memberontak terhadap tuntunannya gitu. Jadi karena itu janganlah mendukakan Roh Kudus, Roh Allah, ataupun memadamkan api roh, apalagi menghujat Roh Kudus, ya. Ini ada di Lukas 12 ayat 10. Ya, jadi Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut tetapi penuh kuasa. Dia sahabat sejati kita semua, ya. Jadi kalau boleh saya sharing secara pribadi, ya, saya mengenal Roh Kudus itu seperti apa. Kalau buat saya secara pribadi, Roh Kudus itu tuh seperti seorang ibu kalau buat saya gitu, ya. Dia pribadi yang lemah lembut, yang selalu kalau mengingatkan saya, menghibur gitu. Jadi pada saat masa-masa pandemi kan kita tahu setiap orang tuh ngalamin yang namanya pergumulan, ya. Dan saya juga mengalami pergumulan di dalam 3 tahun ini pas pandemi gitu, ya. Banyak sekali yang kejadian bertubi-tubi yang saya tuh kayaknya udah nggak kuat lagi. Tetapi ada satu pribadi yang selalu menguatkan saya gitu, di saat-saat saya sendiri, di saat-saat saya mau menyerah, di saat saya kayaknya udah tidak berpengharapan. Ada satu pribadi yang selalu ngingetin saya betapa dia mengasihi saya, bahwa Tuhan gak pernah ninggalin gitu, bahwa Tuhan itu ada gitu loh, dan selalu mengingatkan saya gitu loh, oh ya, waktunya berdoa, waktunya kamu seperti ini, seperti itu adalah pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sangat-sangat dekat, dia ada di dalam setiap kita gitu, ya. Dia ada bersama-sama dengan kita, jadi nggak mungkin Roh Kudus itu meninggalkan, nggak mungkin, karena dia ada di dalam kita, ya. Kita ini baitnya dan dia tinggal di dalam kita. Jadi memiliki Roh Kudus itu buat saya tuh sangat-sangat penting. Makanya kita harus menghormati
Roh Kudus gitu loh. Kita benar-benar harus hidup kudus supaya apa? Supaya Roh Kudus itu mau tinggal bersama-sama dengan kita gitu. Ya, dan selanjutnya peran Roh Kudus. Banyak sekali peran Roh Kudus ya, sesuai janji firman Tuhan, ya diutus untuk menjadi penolong. Ya, di Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapakku dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Penolong itu adalah Roh Allah ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus belum dicurahkan. Namun setelah dia naik ke surga dan Roh Kudus tercurah, ia dapat bekerja melalui kita dimanapun kita berada. Ya, jadi sebenarnya gini, Roh Kudus sudah dicurahkan, kita mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Jadi kemanapun kita berada, kita itu membawa hadiratnya, kita tuh membawa dia gitu. Jadi izinkan Tuhan itu Roh Kudus itu memberdayakan setiap kita. Ya, jadi bukannya kita memberdayakan Roh Kudus, terbalik ya. Kadang-kadang orang tuh gini, oh ya saya punya Roh Allah gitu, oh ya saya punya kuasa gini. Itu betul, Tuhan memberikan kuasa kepada setiap kita ya. Tetapi satu hal gini, bukan kita yang memberdayakan Roh Kudus, tetapi izinkan kita dipimpin Roh, biar Roh Kudus sendiri yang memberdayakan kita. Makanya kita perlu taat, kita perlu mengenal Roh Kudus itu siapa, mengenal suara Dia itu siapa, supaya kita bisa berjalan selaras dengan Roh Kudus. Ya, jadi dengan kata lain, Roh Kudus adalah seperti kehadiran Kristus melalui kita. Ya, pekerjaannya Roh Kudus ialah menyadarkan manusia tentang dosa, memimpin pada pertobatan, menjadi penghibur dalam kesukaran, menolong kita untuk berdoa, menguatkan, memberikan hikmat, memerdekakan dan menguduskan. Ini ada ayatnya di Yohanes 16 ayat 7 sampai 11, Lukas 12:12, Roma 15:13, 2 Korintus 3 ayat 17 ya. Jadi Roh Kudus tuh benar-benar kita sangat memerlukan Roh Kudus ya, bukan cuma sebagai penolong, tetapi juga membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan, kebenaran Allah yang kita dapatkan pada saat kita mengetahui firman-Nya, ya supaya Roh Kudus itu bisa menerangi hati setiap kita, memberikan pewahyuan, pengertian kepada kita gitu loh. Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran dan pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi kebenaran itu juga berfungsi sebagai pengingat agar kita tidak melakukan kesalahan, jatuh di dalam dosa serta kebinasaan ya. Jadi hidup dipimpin Roh Kudus supaya kita hidup dipimpin Roh Kudus senantiasa, supaya kita ada di dalam jalan kebenarannya senantiasa ya. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan ilham dan pewahyuan mengenai firman Tuhan dan kebenarannya, sehingga kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenarannya. Apalagi kita lihat ya, akhir-akhir ini begitu banyak itu ajaran-ajarannya. Jadi kita tuh mesti hati-hati itu mengenai ajaran-ajaran sesat gitu loh, yang nggak sesuai. Dan ini kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam kita ya, kita tuh akan dituntun, dipimpin. Oh ini bukan, ini benar gitu ya. Itu penting ya, makanya kita perlu banget ya. Apalagi penyesatan semakin gencar gitu di akhir zaman ini. Ya, dan di Yohanes 16 ayat 13 juga katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan hal-hal yang belum datang pun, kadang-kadang Tuhan tuh pernah nggak Bapak Ibu ya rasakan? Kalau saya pernah ngalamin gini, sering banget gitu. Pada saat saya berdoa di dalam bahasa roh gitu, berdoa sama Tuhan, ada hal-hal yang belum terjadi, Tuhan tuh sudah ingetin kita, udah kasih tahu gitu loh. Nah, misalkan kayak kadang-kadang di jalan pun gitu ya, kayak di jalan lagi nyetir, ini Roh Kudus ingetin jangan lewat sini gitu loh. Oh iya jangan lewat sini. Saya ya taat aja lewat yang lain. Ternyata nggak lama saya dengar, oh ternyata di situ ada kecelakaan atau di situ ada apa gitu loh. Jadi kita penting punya Roh Kudus karena dia akan menjadi pengingat kita, bahkan hal-hal ke depan yang belum terjadi itu tuh Tuhan sudah tahu dan dia akan memberitahu kita gitu ya, supaya kita nggak mengalami sesuatu yang buruk, atau dia akan memprepare kita sebelum sesuatu itu terjadi gitu ya. Maka kita penting banget memiliki Roh Kudus gitu ya. Dan Roh Kudus itu juga berperan sebagai kekuatan dan pensyafaat untuk kita. Ya, di dalam Roma 8 ayat 26 itu katakan, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi Roh Kudus itu benar-benar Tuhan tuh berikan sama kita tuh sangat-sangat apa ya,
kalau bisa dibilang tuh benar-benar Tuhan tuh sangat mengasihi anak-anaknya. Kenapa? Sampai diberikan rohnya buat kita. Karena apa? Dia tahu kita hidup di dunia ini begitu banyak tantangan, rintangan gitu loh, banyak hal gitu, dunia yang udah jatuh ke dalam dosa, dan dia tahu kita nggak mungkin bisa sendirian. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudusnya, maka kita penting banget bersekutu dengan Roh Kudus ya. Jadi benar-benar Roh Kudus itu diberikan kepada kita tuh lebih daripada sahabat, lebih pada segalanya gitu ya. Sampai Daud pun berkata gitu, jangan ambil rohmu daripada aku gitu. Kenapa? Pada saat pada saat kita sudah memiliki Roh Kudus gitu, kita udah memiliki segalanya gitu. Tapi pada saat kita kehilangan itu, kita akan ngerasain kayaknya hidup itu hampa gitu ya. Jadi itu penting banget kita memiliki Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus itu ya. Terus selanjutnya penuh Roh Kudus. Ya mungkin ini apa ada di slide penuh Roh Kudus. Mungkin kalau nggak ada ini mungkin tambahan dari saya ya. Jadi dalam Efesus 5 ayat 18 katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Ibrani 2 ayat 4 katakan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna bagi setiap saksi Tuhan, bagi hamba-hambanya dalam pekerjaan kerajaan Tuhan ya. Tuhan akan menyertai Injil keselamatan dengan tanda-tanda dan mujizat oleh karunia Roh Kudus. Dalam menyelesaikan amanat agung, kita tuh perlu banget dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa itu muridnya ya. Kita sudah memasuki ini di era Pentakosta ketiga, hanya tinggal respon kita, apakah kita haus dan lapar untuk dipenuhi olehnya atau tidak ya. Jadi dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kadang dalam perjalanan iman, dalam menunaikan tugas panggilan, kita tuh butuh yang namanya kuasa Roh Kudus, sebab tanpa rohnya mustahil kita dapat menyelesaikan semuanya itu. Ya karena kita manusia terbatas yang kadang kita menghadapi pergumulan sendiri aja kita nggak tahu jalan keluarnya seperti apa ya, apalagi ini kita untuk menyelesaikan amanat agung ya, seperti yang Gembala Sidang juga katakan gitu loh. Kita tuh masuk ke dalam satu era Pentakosta ketiga yang dahsyat dan double portion. Ya, kita juga harus punya kerinduan untuk menanti-nantikan Roh Kudus, setia menantinya sampai kita mengalami kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus itu ya. Jadi kadang-kadang gini, kalau buat saya secara pribadi, ya saya udah dipenuhi Roh Kudus, saya sudah berbahasa roh. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh itu untuk apa ya? Ada sesuatu yang lebih loh yang sedang lagi terjadi gitu loh di era Pentakosta ketiga ini gitu loh. Roh dan kemuliaan Tuhan yang besar itu kan dicurahkan lebih daripada sebelum-belumnya. Jadi kita harus menantikan itu, kita mesti punya hati yang haus dan lapar gitu supaya kita mengalami kepenuhannya lebih lagi meskipun kita sudah berbahasa roh, sudah mengalami kepenuhan Tuhan ya. Karena berbeda gitu. Ya, jadi kita tuh juga sabar, nantiin penuh kehausan dan kelaparan ya, seperti kita lihat dalam murid-murid yang di Alkitab ya, yang 120 murid di loteng Yerusalem itu gitu loh. Kadang Tuhan ini juga udah pesan nih ya, seperti di Alkitab kepada 500 muridnya gitu loh, nanti tunggu ya, nantikan, tapi ternyata hanya 120 orang yang menantikan gitu. Jadi terlewat gitu, sayang sekali gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlewati begitu aja, karena ini tuh momen yang paling dahsyat sepanjang sejarah yang akan terjadi ya. Besok kita tuh akan memasuki hari Pentakosta gitu. Jadi siapkan diri, mungkin mulai dari hari ini banyak sama Tuhan, miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, terus juga minta dipenuhi gitu. Ya, jadi kita ini sebenarnya adalah bejana atau kantong anggur yang baru gitu. Jadi kita mesti tahirkan diri kita supaya kita bisa menerima dan dipenuhi lebih lagi oleh Roh Kudus. Ya, dan dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 katakan, Roh Kuduslah yang memberikan kuasa dan karunia-karunia serta mujizat-mujizat. Sebenarnya yang harus kita kejar dan rindukan adalah pribadinya, bukan karunianya ya. Karena kalau kita udah dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah pasti karunia-karunia itu aktif dalam kehidupan kita. Ya, jadi apa sih manfaat dipenuhi Roh Kudus gitu loh. Ya kita lihat dengan apa sih Tuhan Yesus diurapi gitu loh. Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa ya. Walaupun kita semua mengerti bahwa dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu diurapi dengan Roh Kudus, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan Yesus melayani dengan kuasa. Jadi
Roh Kudus itu maha kuasa dan dia dapat mengalirkan kuasanya melalui bejana pelayanannya, yaitu kita. Dan kuasa Roh Kudus juga mendatangkan kepercayaan di dalam manusia roh kita. Kenapa? Kepercayaan itu dibutuhkan untuk melakukan mujizat. Kalau kita nggak punya kepercayaan untuk melakukan mujizat, kita nggak mungkin bisa melakukan mujizat. Ya, itu kenapa Roh Kudus itu selalu akan menguatkan iman kita, menuntun iman kita, gitu ya. Jadi kita lihat kayak Petrus dibaptis Roh Kudus, terus juga dia disertai kemuliaan Tuhan yang luar biasa ya. Petrus berjalan aja orang sakit disembuhkan kena bayangannya ya. Jadi pada saat Petrus berkhotbah, 3.000 orang tuh bertobat. Kita lihat betapa dahsyatnya daripada kuasa Roh Kudus itu ya. Dan kita lihat juga Paulus orang yang penuh dengan Roh Kudus ya. Paulus itu menulis sepertiga dari kitab Perjanjian Baru karena apa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus, jadi dia diberikan hikmat, pewahyuan, ilham daripada Roh Kudus ya. Dan kita lihat juga sapu tangan daripada Paulus aja dapat menyembuhkan orang sakit. Dahsyatnya seperti itu gitu ya. Jadi kita tuh harus haus dan lapar gitu untuk pribadinya, bukan kuasanya. Kuasa itu otomatis akan mengikuti. Yang kita rindukan adalah pribadinya, bersekutu intim dengan pribadinya Roh Kudus ya. Jadi ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, memimpin hidup kita, ya setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita nggak cuma hanya dipenuhin, tapi kita juga surrender total sama Roh Kudus untuk dipimpin sama Roh Kudus hidup kita. Karena kalau kita dipimpin Roh Kudus, hidup kita akan berbeda gitu ya. Karena apa? Pada saat kita memilih hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita akan selaras dengan Tuhan, kita akan selaras dengan rancangan Tuhan, dengan kehendaknya, ya. Jadi kita akan berkembang juga secara rohani gitu loh. Karena apa? Karena kita dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi kita menemukan bahwa nanti sifat-sifat yang sama dari Tuhan Yesus itu akan nampak melalui hidup kita, gitu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita, ya. Jadi selain memberikan kuasa, Roh Kudus juga akan membawa kita kepada keintiman dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan membawa kita ke dalam penyembahan di dalam roh. Jadi penyembahan di dalam roh bukan hanya berbahasa roh, tapi menyembah dia di dalam roh, benar-benar di dalam roh gitu, di dalam tuntunan dan pimpinan roh gitu ya. Jadi kita bisa selaras dalam penyembahan itu. Ya, jadi juga Roh Kudus juga akan memimpin kita untuk terus berbuah, serta juga Roh Kudus akan memberikan kita kepekaan dan ketajaman rohani itu untuk mendengar tuntunannya, untuk kita mengambil setiap keputusan, itu penting banget ya. Dan kesimpulannya, jadi kita lihat ya dalam Pentakosta yang pertama, kita lihat gambaran dari dampak pencurahan Roh Kudus itu murid-murid Tuhan diubahkan mereka menjadi berani memberitakan Injil, bahkan banyak yang martir ya buat Tuhan. Penuh kuasa dan mereka juga melakukan tanda-tanda heran dan mujizat gitu loh, menyertai mereka ya. Jadi cara kehidupan jemaat yang mula-mula juga diubahkan, bahkan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, bahkan masih banyak lagi. Dan kita lihat suatu anugerah juga yang besar bagi umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, di mana kita hidup di dalam Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus dan kuasa Tuhan yang lebih besar itu dicurahkan gitu daripada sebelum-belumnya gitu. Jadi pastikan setiap kita tuh mengalami daripada kuasa Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa ya. Saya kalau boleh kesaksian sebelum saya tutup, sejak awal saya bertobat itu saya nggak bisa bahasa roh, saya nggak tahu mesti gimana, tetapi saya punya kerinduan gini, Tuhan aku pengen dong bisa berbahasa roh gitu loh, lapar, haus gitu, setiap kali didoain belum dapat, tetapi gini, Tuhan aku percaya aku mau bisa berbahasa roh dipenuhi. Nah pada saat itu didoakan tumpangin tangan berbahasa roh gitu, meskipun cuman nggak ada satu kata ya, cuman kayak li gitu ya. Kadang saya ngerasanya gini, kok aneh ya, kok kata-katanya seperti ini ya. Tetapi saya nggak mau dengan pikiran manusia, atau saya nggak mau kayak apa ini saya buat-buat sendiri ya gitu, enggak. Tetapi gini, saya percaya Tuhan saya dipenuhi Roh Kudus gitu. Dengan iman terus perkatain apa yang dapat, yang keluar dari mulut kita itu perkatain terus. Karena gini, kadang-kadang berbahasa roh itu juga menurut saya gini, seperti kita berkata-kata dalam bahasa kita sehari-hari ya. Kita lihat aja kayak anak bayi. Anak bayi kalau baru belajar ngomong kan bilangnya apa? Mama, papa, tata gitu ya, seperti gitu kan. Nah, seperti itu juga kalau kita baru dipenuhi Roh Kudus. Mungkin ada orang yang langsung bisa panjang, ada orang yang enggak gitu. Jadi jangan berkecil hati. Kalau misalnya pada saat mungkin Tuhan melawat menjamah Bapak Ibu sekalian di ibadah-ibadah atau lagi doa pribadi, itu yakinkan aja gitu loh. Terus perkatakan. Nah, lama-lama Tuhan tambah-tambahkan, lama-lama
nanti akan bahasa rohnya itu juga akan berbeda. Kadang ada hal-hal tertentu pun saya ngerasakan seperti ini ya. Pada saat bersyafaat, mungkin bersyafaat untuk orang lain, itu bahasa roh saya kan berbeda dari bahasa roh saya sebelumnya gitu. Jadi ada hal-hal yang em, kita nggak ngerti, tetapi itu kan seperti yang tadi saya katakan, Roh Kudus itu yang bersyafaat ya di dalam kita, yang menyatakan gitu loh di dalam kita, yang dia bersyafaat kepada Roh Tuhan, Roh Allah Bapa gitu. Nah seperti itu. Jadi dan pada saat waktu saya dulu bertobat pun dipenuhi Roh Kudus gitu loh. Saya nggak ngerti karena nggak punya mentor, saya nggak tahu siapa nih yang harus ngajarin saya nggak ngerti gimana gitu. Tetapi firman Tuhan kan katakan gitu loh, kita tuh diurapi oleh Roh Kudus dan Roh sendirilah yang akan mengajarkan kita gitu loh. Nah di situ Roh Kudus selalu tuntun, oh nih saya nggak ngerti pujian penyembahan gitu loh. Oh ya udah saya nyalain lagu, ikutin aja pujian penyembahan di CD dulu ya, di CD. Terus itu tiba-tiba kayak digerakin buat baca Alkitab, baca. Terus tiba-tiba lagi ke toko buku, suruh beli buku ini, beli gitu. Jadi memang kalau kita sudah punya Roh Kudus, kita haus dan lapar dipenuhi Roh Kudus, nanti dia akan tuntun. Dan saya lihat perjalanan pertumbuhan rohani saya tuh bertumbuh karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam saya. Jadi kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita cuman ya mungkin kita baca firman, kita baca firman, kita berdoa, tapi itu akan berbeda gitu. Karena apa? Kita hanya oh ya cuman pengetahuan, tetapi tanpa disingkapkan pewahyuan dan ilham yang sebenarnya mungkin kita bisa baca pengetahuan, tapi kita bisa mengerti dengan bukan pengertian yang benar, bukan yang seperti Tuhan mau kita ngerti. Tapi kalau kita punya Roh Kudus gitu, Tuhan Roh Kudus itu akan menerangi, oh ini maksudnya, oh ini seperti ini gitu ya. Jadi itu penting banget kita punya Roh Kudus. Dan satu hal lagi, saya pada saat awal pandemi tahun 2020 itu saya mengalami banyak hal ya. Jadi sebelum mengalami itu, 2 tahun sebelum itu Tuhan pas ada saya berdoa, Tuhan ngomong gini, Roh Kudus ngomong seperti ini, kamu akan aku bawa ke dalam satu lembah. Nah waktu itu aku cuma bilang, Tuhan aku belum siap, aku nggak mau, bilang gitu kan. Nah terus begitu Tuhan bilang, aku mau bawa kamu berjalan-jalan di lembah, aku mau ngajarin kamu banyak hal, Tuhan bilang gitu kan. Aku bilang enggak Tuhan, aku kayaknya belum siap. Nah pada saat sampai di pandemi itu Tuhan cuma begini, aku mau kamu banyak bahasa roh sama baca firman. Aku nggak ngerti, temen taat aja gitu loh. Ternyata Pak Tuhan mempersiapkan aku untuk memasuki yang namanya lembah kelam gitu ya. Jadi banyak pergumulan, permasalahan gitu ya, yang bertubi-tubi gitu. Tetapi apa? Tuhan udah mempersiapkan gitu loh. Roh Kudusnya udah menguatkan di dalam kita gitu ya. Jadi waktu itu suami saya dipanggil Tuhan, terus juga saya harus kehilangan istilahnya bisnis, juga harus jatuh, juga patah tulang, dan belum lagi begitu banyak yang kayaknya bertubi-tubi yang saya sampai bilang gini, Tuhan aku nggak kuat, aku nggak sanggup Tuhan gitu, aku nggak tahu harus gimana. Tetapi ada satu hal, Tuhan bilang aku nggak pernah tinggalin kamu gitu loh. Dan setiap hari itu ya, Roh Kudus itu selalu menghibur. Ya ada kalanya gini, Tuhan sampai senyum aja dia udah nggak bisa gitu. Tuhan aku tuh udah nggak bisa, udah nggak kuat lagi. Tapi ada satu hal, ada satu pribadi yang Tuhan janjiin, yaitu apa? Roh Kudusnya penghibur, penolong gitu loh. Nah di situ tuh Roh Kudus selalu menghibur. Ayo nak, senyum nak gitu loh, bersukacita gitu loh. Sukacitamu tidak bergantung dari apa yang hal-hal yang kamu hilang gitu loh. Seperti mungkin suami, mungkin usaha bisnis gitu loh. Jangan taruh pengharapan kamu, sukacitamu sama itu, tetapi taruh di mana? Sama Tuhan gitu loh. Dan itu terus dikuatin, dihibur gitu. Mungkin teman-teman pelayanan, saudara bisa nguatin gitu ya, bisa doain. Tapi beda. Kalau kita cuma dikuatin beda, dari luar itu berbeda dengan apa yang dari dalam, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia akan berbicara langsung ke dalam, ke lubuk hati kita. Itu yang membedakan gitu loh. Makanya kenapa aku bilang sampai detik ini aku bisa berdiri gitu loh, di dalam iman, di dalam Tuhan gitu, masih ada sampai hari ini. Itu karena ada Roh Kudus gitu ya. Jadi kadang-kadang gini, Roh Kudus cuma menghibur gini, nah apa yang kamu hilang itu nanti Tuhan akan gantiin gitu loh. Kamu pegang janji Tuhan. Tuhan selalu akan ingetin ayat-ayat firman itu gitu loh. Roh Kudus akan ingetin firman-firmannya gitu. Jadi benar-benar apa ya, buat saya secara pribadi ya, kalau saya nggak punya Roh Kudus, saya nggak punya Tuhan, saya nggak tahu hari ini saya mungkin saya nggak tahu, nggak akan bertahan dalam iman saya, mungkin saya udah tinggalin Tuhan. Tapi karena Roh Kudus itu yang ada, yang menghibur gitu loh, yang memberikan apa ya, mengalirkan kasih Tuhan, ngingetin terus. Jadi
buat saya secara pribadi saya bilang tadi seperti ibu gitu loh yang selalu menghibur. Jadi yang seperti kayaknya kalau saya lagi kayak ngalamin kesendirian kok kayaknya lagi dalam kelemahan rohani gitu loh, kelemahan fisik apapun gitu loh. Itu kayak bener-bener kayak dipeluk, ditepuk-tepuk tuh seperti itu, Roh Kudus tuh selalu gitu loh, nggak mungkin nggak menghibur gitu loh. Makanya saya bilang kadang orang kok bisa bilang gini, Tuhan nggak ada, nggak mungkin, Tuhan itu ada, dia tinggal di dalam kita ya, dalam bentuk apa? Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita gitu ya. Jadi Roh Kudus itu seperti buat saya pribadi itu sebagai coach, kayak pelatih gitu loh. Kadang sudah jatuh gitu loh, sudah jatuh dan mungkin kerohanian kita bisa lemah ya. Kita bisa lemah dalam pengharapan kita. Dia akan mengatakan, ayo nak bangkit, percaya Tuhan nggak pernah tinggalin, Tuhan mengasihi kamu, ayo gitu. Nah setiap kali seperti itu. Jadi buat saya yang sangat berkesan adalah gini, Roh Kudus akan selalu menyatakan kasih Tuhan di dalam hati kita. Karena apa? Setiap kali saya mau menyerah, pasti Roh Kudus akan kayak mengalirkan kasihnya Tuhan itu gitu loh. Yang bisa saya rasain di dalam hati saya gitu, yang bukan cuma kita ngerasain hadirat Tuhan ya betul, Tuhan melawat menjamah gitu. Tapi ada satu pribadi yang ada di dalam kita, di dalam hati kita itu yang benar-benar yang aku tuh mengasihi kamu gitu loh. Aku tuh ada, aku nggak pernah ninggalin. Nah itu dia Roh Kudus gitu. Jadi buat saya Roh Kudus itu kayaknya berharga banget, precious banget gitu. Kayaknya lebih daripada perak dan emas dan permata gitu loh. Jadi kadang-kadang gini ya, mungkin kita bisa kehilangan banyak hal dalam hidup kita gitu ya. Tapi kita nggak boleh kehilangan Roh Kudus karena apa? Apa yang kita hilang dalam bentuk materi, dalam bentuk apapun di dunia ini, Tuhan tuh bisa gantiin berlipat kali ganda gitu loh. Kita lihat seperti Ayub ya contohnya. Kita lihat seperti yang lain contoh-contoh di Alkitab. Tapi satu hal, Roh Kudus itu jangan pernah deh. Karena apa? Pada saat Roh Kudus ninggalin kita tuh kan apa ya? Kalau saya gini, ngerasain aja ya. Pada saat saya udah mulai nggak berdoa, udah mulai nggak nyembah Tuhan, itu saya akan ngerasain kayak kegalauan, gampang marah, gampang irritate gitu loh, gampang stres gitu loh. Nah, itu penting banget. Pada saat kita ada di dalam Tuhan, di keinginan Tuhan sama Roh Kudus gitu ya, itu akan berbeda. Kita akan kayaknya hati tuh kayaknya damai gitu. Terus juga kayaknya sukacita aja. Nah kadang sekarang saya mengerti, oh ya Tuhan tuh nggak pernah ninggalin saya. Oh ya Tuhan itu ada gitu. Roh Kudusnya tuh ditinggalin buat kita gitu. Nah itu di situ saya bisa bersukacita gitu. Kadang-kadang gini banyak masalah tapi ya bisa aja sukacita gitu loh. Karena apa? Ya itu Tuhan memberikan penghibur, kekuatan, penolong, yaitu Roh Kudusnya. Ya dan itu juga ada kuasa gitu loh. Banyak sekali kadang-kadang hal-hal mujizat yang saya alami secara pribadi gitu loh ya, kesembuhan gitu loh, kelepasan itu dari apa? Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam kita. Ya jadi setiap kita itu harus haus dan lapar gitu untuk menerima daripada kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya keinginan, ya udahlah Tuhan mau penuhin nggak. Tapi kita harus kejar gitu loh, Tuhan aku mau gitu. Karena orang yang haus dan lapar akan berbeda dengan orang yang biasa-biasa aja ya dikasih boleh, nggak dikasih boleh gitu, beda gitu. Kalau kita kejar, kita haus dan lapar gitu, pasti Tuhan akan penuhi gitu. Ya itu mungkin dari saya, sharing dari saya. Sebentar saya akan mendoakan Bapak Ibu semua, mungkin nanti yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, biar Roh Kudus sendiri yang memenuhi Bapak Ibu sekalian di sini, biar Roh Kudus berkarya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami udah hilang kasih mula-mula, mungkin udah jauh dari Tuhan, biar saat ini Tuhan penuhi lagi dengan kasih dan kuasanya, dengan cinta mula-mula supaya kita boleh intim lagi sama Tuhan. Mungkin atau juga ada Bapak Ibu yang sudah mengalami kesesakan gitu, mengalami mungkin udah terlalu banyak pergumulan, entah itu sepertinya tidak ada solusi lagi gitu ya, udah mungkin gak berpengharapan, biar Roh Kudus saat ini juga menjamah melawat gitu ya, melepaskan, membebaskan ya, supaya kita semua juga bisa lahir baru. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum lahir baru di sini, mungkin pada saat Roh Kudus melawat ya kita mengalami lahir baru gitu. Ya sebentar saya sebelum mendoakan, saya akan minta satu pujian ya. Boleh tolong ditampilin, setelah itu saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Roh Kudus, datang penuhilah setiap kami ya Bapa. Kami siap, mengalirlah sekarang ya Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam.
akan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau menghibur dan penolong dalam kehidupan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api kami sekarang, mengalir ya Allah. Ya Bapa, kami rindukan hadirat-Mu, kuasa-Mu, lingkupi kami. Shandana Bata Karabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata Karabo Shikarabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata Karabata Karabo. Bapa hamba-Mu berdoa Tuhan supaya kiranya Tuhan Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu Tuhan, menguatkan dan meneguhkan jemaat-Mu oleh Roh-Mu di dalam batin mereka Tuhan, sehingga oleh iman mereka Kristus diam di dalam hati mereka dan mereka berakar serta berdasar di dalam kasih, supaya mereka bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan, supaya mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Bagimulah segala kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan saat ini Tuhan. Curahkan kuasa Roh-Mu Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan di Efesus 3 Tuhan, ayat 16 sampai 21, katakan Tuhan, bahwa Engkau akan memenuhi setiap umat-Mu Tuhan dengan kepenuhan oleh pada Engkau Tuhan. Saat ini Bapa, curahkan kuasa Roh-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Biar Bapa mereka mengalami kepenuhan daripada Engkau sendiri Tuhan. Penuhi saat ini Tuhan, penuhi Tuhan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap mereka Tuhan. Mereka akan menjadi orang yang baru Tuhan, orang yang berbeda Tuhan, menjadi manusia baru, manusia rohani Tuhan, yang kuat Tuhan, yang gagah perkasa di dalam Engkau, yang berjalan Tuhan seturut kehendak-Mu dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi setiap mereka Tuhan, urapi mereka, penuhi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh yang sama yang membangkitkan Kristus Yesus Tuhan ada di dalam setiap mereka Tuhan. Roh yang sama itu Tuhan akan membawa mereka Tuhan menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang gagah perkasa Tuhan, yang menang dalam segala perkara Tuhan, yang akan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus berkarya Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, mulai saat ini Tuhan sampai Engkau Tuhan menjemput mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, jadikan mereka orang-orang yang berdampak Tuhan di dalam sekeliling hidup mereka Tuhan. Orang-orangnya Tuhan menjadi orang-orang penerobos Tuhan. Orang-orang Tuhan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Orang-orang Tuhan yang mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kami bayangkan, pikirkan maupun doakan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan meteraikan mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Saya serahkan kepada Amin. Amin. Terima kasih Ibu Maya. Luar biasa sharing firman kita pada pagi menjelang siang ini. Dan ya saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, kita terus diingatkan bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Ya. Bahkan seorang Raja Daud pun pada saat dia sudah jatuh di dalam dosa, itu mengingatkan bahwa kita juga bisa jatuh di dalam dosa. Tapi satu hal yang Daud katakan kepada Tuhan, jangan buang aku Tuhan dari hadapan-Mu. Jangan pernah ambil Roh-Mu yang kudus dalam hidupku. Mari Bapak Ibu terus kita pelihara Roh Kudus ini agar dia tetap tinggal, ya. Ibaratnya kita kalau juga punya rumah kotor apa segala macam, kita nggak bakalan betah, ya. Apalagi dengan kenajisan segala macam, kita nggak akan betah. Begitupun dengan pribadinya Roh Kudus. Terima kasih Bu Maya, biar kiranya kuasa Tuhan, urapan Tuhan terus memperlengkapi, mengurapi Bu Maya, memakai Bu Maya menjadi alat di tangannya. Terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan. Sebentar nanti kita ada breakout room. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali bahwa dari Kul Sabtu Online ini kita telah membentuk tim caring. Ya, tujuannya apa tim caring ini? Biar kita semuanya warga Kul Sabtu Online ini tetap terpelihara, ya, tetap terpelihara, ya. Jadi apapun ada yang mau minta didoakan, ya, didukung dalam doa, silakan, ya, silakan di dalam tim caring itu. Tapi kita juga menjalankan, ya, mengikuti program yang ada yang ada di dalam CK7 ini, yaitu Bible Study dengan sekaligus GBA kita, ya. Satu pasal, mungkin dari Bapak Ibu, mungkin saya udah ikut GBA di tempat lain, bagaimana Bapak Ibu? Ya, tetap nggak apa-apa gitu loh, karena ini satu pasal kita mengikuti dengan program yang ada di Bible Study. Di sini kita belajar lagi, ya. Kita tahu bahwa Firman Tuhan itu hidup, ya, akurat banget. Jadi pada saat kita membaca dengan ayat yang sama, mungkin nanti di kemudian hari kita baca lagi, kita bisa mendapat rema yang baru lagi. Ya, jadi di dalam tim caring ini kita saling belajar, ya. Kita belajar, nggak ada yang lebih hebat, lebih pintar atau nggak ada Bapak Ibu, ya. Semuanya sama, ya. Kita saling memperlengkapi, ya. Kemudian kita juga dari Kul Sabtu Online kita mengupgrade diri terus, ya Bapak Ibu, di mana
kita punya Instagramnya, ya. Juga kita ada sharing di dalam YouTube, di dalam YouTube kita akan sharing. Jadi buat Bapak Ibu yang mempunyai mungkin dari saudara-saudara yang jauh gitu ya, bisa apa sih Kul itu? Bagaimana sih Kul itu? Sharing YouTube-nya, ya, di share, di like, di subscribe, di share, ya. Thank you. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir pada hari Sabtu pagi ini. Sebelumnya kita akan mengisi polling, ya. Dan saya informasikan mengisi polling ini untuk jawab sejujur-jujurnya. Karena kenapa? Karena untuk memperbaiki tingkat pelayanan kita, ya. Baik. Ya, sudahkah semua? 33%. Oh, lagi OTW juga. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang peserta Kom 100, sekarang udah nggak pakai nama Kom 100 nih, mentang-mentang udah mau lulus nih, pada nih. Lanjutkan, semangat 200, ya. Langkah Anda jangan berhenti. Terus ya, sekali lagi tim caring itu saya ingatkan di sini kita sama-sama sharing, ya, saling mendukung dalam doa. Kalau ada pergumulan atau apa, boleh kita sharingkan bersama, kita dukung dalam doa, bukan untuk dibocorkan, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian juga Kul Sabtu online kita juga ada Instagramnya, juga ada YouTube-nya. Mungkin kita bagaimana, aduh saya nggak bisa bersaksi, saya nggak bisa menginjil, kasih aja itu link YouTube-nya, ya, di like, di subscribe, dan di share, ya. Bagi ke semuanya. Saya yakin setiap apa yang kita bagikan itu akan menjadi berkat. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendapat berkat, ya, lewat firman Tuhan, dan kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan khususnya untuk di Kul Sabtu online ini, di mana setiap kolekte yang Bapak Ibu berikan itu kita akan memberikan juga kepada gereja, juga kita akan membagikan juga kepada anggota Kul yang memang benar-benar membutuhkan, dan juga untuk operasional Kul ini. Baik, sebelum kita memberi, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Sis Yohana. Silakan. Terima kasih siswa. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di Kul Sabtu online CK7 hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui Ibu Maya. Engkau berkati dan sertai layanan hamba-Mu dimanapun Ibu Maya berada. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, sehingga persembahan syukur kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan Kul Sabtu online CK7 ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo coba lihat dirimu, masih adakah kasih di dalammu? Sekarang waktumu untuk maju. Pakai hidupmu lakukan sesuatu. Terima kasihnya, biar dunia tahu kasih masih ada. Let the love cover the world, love is forward. Keep loving each other, make a better world. Let's spread the love, let's give a blessing to others. Make a better world, make a better world, let's it forward. Coba kita lihat keluar,
banyak mereka yang telah terhilang. Jangan abai menutup mata. Ada Tuhan melihat dari surga. Terima berkatnya dan jadi berkat bagi sesama. Let the love cover the world. Love is forward. Keep loving each other. Make a better world. Let's spread the love. Let us feel better to others. Make a better world. Make a better world. Let's it forward. Yes, thank you Pak Jeffrey. Sekali lagi Bapak Ibu, kita juga ada program doa Bapak Ibu setiap hari Senin. Ya, setiap hari Senin 7:30 malam. Jadi buat Bapak Ibu yang perlu didukung dalam doa, kayaknya butuh gitu ya. Silakan hadir ya. Hadir, nanti kita akan informasikan terus di dalam grup Kul Sabtu Online. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Nah, itu luar biasa memang Pak Jeffrey mah. Ya. Baik, sebelumnya kita akan ada satu lagi Bapak Ibu. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Pak Toga. Yeay. Silakan Mbak Jeffrey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tiup lilinnya dong Pak Toga. Aduh. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki ke dalam sesi doa syafaat ya. Nanti akan didoakan oleh Pak Heru dan akan diakhiri dengan doa berkat oleh Pak Martinus. Silakan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas hari ini, hari yang luar biasa. Firman-Mu sudah kami terima ya Tuhan, dan kami siap mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan seperti di dalam Yeskiel ayat 11 ya Tuhan,
pasal 11 ayat 19 sampai 20 Tuhan, kiranya hati yang baru, roh yang baru ada di dalam batin kami, dan kiranya juga Engkau akan menjauhkan dari tubuh kami hati yang keras dan memberikan kami hati yang taat ya Tuhan, supaya kami bisa hidup menurut segala ketetapan-Mu dan peraturan-peraturan-Mu dengan setia. Dan juga seperti dalam Mazmur 51 ya Tuhan, seperti doa dari Daud, kiranya Tuhan janganlah mengambil roh-Mu di dalam hati kami. Bapa, terima kasih atas Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu setiap hari selalu taat dan setia dalam pimpinan Roh Kudus. Bapa, terima kasih Kau kirimkan hamba-Mu, Ibu Maya Tuhan. Saat ini mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Maya. Bapa, terima kasih Kau kirimkan hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Kami minta berkat-Mu berlimpah-limpah saat ini buat Ibu Maya. Urapan-Mu yang lebih dahsyat lagi turun saat ini kepada hamba-Mu Ibu Maya. Berkati pekerjaannya, berkati keluarga besarnya, berkati pelayanannya. Biarlah semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau berdoa juga buat yang melayani hari ini, Ibu Wawa sebagai host. Berkati Ibu Wawa, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, keluarganya ya Tuhan, dan juga setiap kami semua yang sudah melayani hari ini, kiranya Engkau saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Insinyur Niko, Nyotora Harjo, Dr. Yanto, Simko Putra, kemudian Bapak Chandra Hemawan, dan kemudian Bapak Hendra, Bapak Leo, Bapak Martinus, dan Ibu Gembala kami, Ibu Sri. Berkati berlimpah-limpah buat para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Berikan mereka hati yang selalu taat dan setia, dan juga urapan-Mu yang lebih dahsyat dalam dimensi yang lebih dahsyat ya Tuhan, untuk memimpin kami semua untuk menjadi umat yang layak. Dan juga ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga besar mereka semuanya ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat pemerintah Indonesia dan terutama pemilu 2024. Kiranya Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini yang sudah Kau tentukan, Kau berikan roh takut akan Tuhan, dan setiap kebijaksanaan yang dibuat selalu hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kami ikat segala roh-roh yang mau menghancurkan Indonesia, roh korupsi, roh kekerasan, roh apapun yang tidak berguna yang menghancurkan Indonesia, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami perkatakan damailah Indonesia, damailah Indonesia. Dan kiranya pemilu 2024 akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang toleran, yang nasionalis dan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Kul Online Sabtu, kiranya kami semua diberkati kesehatannya, keuangannya, dan kami bisa dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa buat Pak Toga ya Tuhan. Kami bersuka cita Kau telah memberikan 1 tahun lagi umur kepada Pak Toga. Kiranya Tuhan Kau berkati pelayanannya, Kau berkati pekerjaannya, berkati posisi sebagai seorang ayah dalam keluarga, sebagai imam, raja, dan nabi, berkati keluarganya ya Tuhan. Dan inilah firman Tuhan buat Pak Toga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Pak Toga, umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Jalannya Pak Toga adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu Pak Toga di dalam tangan kasih karunia-Mu. Bapa, kami siap untuk menerima berkat yang berindah melalui hamba-Mu. Terima kasih. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai, melindungi, menjagai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang menyambut kita di awan-awan yang permai. Mari kita semua yang percaya sama-sama mengatakan amin.
Amin. Terima kasih Pak Idrus. Terima kasih Bu Maya, Pak Tok. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Wawa, Bu Maya. Terima kasih Bu Maya, Terus sampai jumpa di Heru, Pak Roni, Ya, Bu Aica, Pak Jeffrey, Bu Sherly, Dia, Bu Izin lift ya. bagus. Pak Yoce. Terima kasih semuanya. Pak Jeffrey, Terima kasih terima semuanya. kasih. Yoce, terima kasih. Thank you Pak Jeffrey. Anton, Bu Yusuf, Bu Yeni Rompis, Bu Lala, Bu Eri, Ibu Dianto, Bro Wilson, Bro Lala, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Bu